Ruslan bukan sih? Salah aku. Ruslan! Iya, Elsa. Kau dari mana aja? Ini aku baru dari taman buah nih. Ini kan taman buah. Iya, dari sini-sini aja nih aku tadi. Nengok-nengok burung. Tadi aku lihat orang wanita loh. Mana? Gitu. Ayolah, samperin. Semenjak libur tahun baru kemarin nggak jumpa orang gitu kan. Iya. Aku pun kangen juga sih. Iya. Ayo, let's go. Kau sombong kali kau selama ini ya. Awak sombong apa? Awak gini-gini aja. Ini dong ini. Wanita. Ini ngapain di sini? Aku dari jumpa Ruslan. Ngajak ke sini. Ruslan tuh habis dari mana aja? Aku habis dari pulang kampung. Katanya sih di dekat rumah kakekku ada orang tua yang masih hidup dari zaman Jepang sih. Udah tua lah. Iyalah, ada tua. Katanya sih sedikit sih. Katanya Jepang itu ngeri sih. Masa? Iya. Iya, berapa tahun sih Jepang menjajah Indonesia? Nggak tahunnya Jepang menjajah Indonesia. Masih lamaan Belanda lah. Samaan dia yang menjajah hatiku. Masih Ruslan. Tapi kan lo ya, kenapa sih Indonesia yang harus dijajah Jepang? Kenapa nggak negara lain aja? Kan kemarin Jepang yang menang ini perang lawan orang Belanda. Jadi orang itu lah yang menguasai wilayah Hindia Belanda. Tapi walaupun cepat kan kalian tengoklah dampak-dampaknya sampai ke sekarang. Ya kan? Pokoknya dampaknya tuh banyak kali lah. Mulai dari dampak sosial, pemerintahan, terus kebudayaan, baru sama pendidikan. Kayak kita inilah pendidikan. Awak sekali kalau bahas-bahas Jepang ini. Kau asik cewek aja ya Ruslan. Iyalah, orang cewek bagus. Tapi kan we, emang sebesar apa sih dampak yang diberikan Jepang sama kita? Besar lah, besar kali. Sebesar lubang Indonesia. Kok gitu kok Elsa? Tapi memang cocok sih. Jadi gini, kan kemarin itu orang Eropa udah kalah di buat Jepang dalam perang apa kan? Abis itu ya udahlah Jepang yang menguasai wilayah Hindia Belanda. Nah, jadi orang Jepang itu ke Indonesia ada sebab-sebabnya. Yang pertama orang itu tuh mau menghapus budaya-budaya Eropa yang banyak ya pengaruh orang Eropa itu. Jadi orang Jepang itu mau menghapus itu. Terus yang kedua kan Jepang ini punya visi misi untuk memenangkan perang dunia kedua. Jadi orang itu butuh tentara-tentara kita untuk membantu mereka. Jadi kita dimanfaatkan lah untuk membantu perang orang itu. Kita dipaksa buat nanam padi, terus setor ke orang itu. Habis itu kita banyak kemiskinan, gelandangan, terus pajak juga dinaikkan orang itu. Pada waktu itu bangsa Indonesia dipaksa menanam tanaman jarak karena tanaman jarak dapat menghasilkan minyak yang digunakan untuk mesin Jepang. Kalian penasaran nggak sih kenapa kita SD, SMP, SMA? Gue penasaran kali, kenapa emangnya? Karena tuh udah dari zaman Jepang kita udah diajarin sistem kayak gitu. Kalau di Belanda kan kita nggak bisa sekolah gitu kan, karena orang itu lebih mentingin ras gitu. Jadi kita nggak dapet pembelajaran, nggak dapet sekolah pas masa Belanda. Supaya kita juga lebih berpendidikan kan kalau mau bantu Jepang gitu. Ya, para siswa harus digembleng agar bersemangat Jepang. Tradisi Jepang itu juga banyak dikenalkan sih pada masa saat itu sih. Bahasa yang dipakai juga bahasa Jepang loh. Bukan semangat Jepang aja, orang itu juga menyanyikan lagu Kimigayo. Oh, itu kan lagu dari kebangsaan Jepang kan? Ya, lagu kebangsaan Jepang. Terus orang itu harus hormati bendera Hinomaru. Habis itu orang itu harus melakukan gerak Taiso dan Seikere. Nggak cuma di budaya sama sosial aja dampaknya sebenarnya, di bidang pemerintahan juga ada loh. Karena kan waktu Jepang ada udah memimpin kan, pejabat-pejabat orang Eropa dulu digantikan lah sama orang-orang kita untuk bantu-bantu Jepang itu kan. Tapi kayak bingung juga kan, di satu sisi pejabat-pejabat kita lokal itu senang gitu kan dapat kekuasaan, tapi kan jatuhnya kayak orang itu nindas kita juga sendiri. Di sini kayak orang Indonesia nindas orang Indonesia sendiri ya kan. Gimana lah orang itu kan bingung juga ya kan, kalau orang itu nggak nurut nindas si Jepang ini untuk nindas kita juga, dia dibunuh atau dihukum berat. Jadi
jadi serba salah gitu sama orang itu. Maju kena, mundur kena ya. Ya, waktu Indonesia udah merdeka, para pejabat lokal tuh jadi amukan warga loh, karena dikira orang itu nindas kita juga, warga Indonesia. Pokoknya waktu zaman orang itu berubah kalah, bahasa-bahasa menggunakan bahasa Jepang, struktur pemerintah juga dipaksa kayak sesuai keinginan Jepang, terus orang itu bentuk-bentuk organisasi. Itu yang tadi aku bilang orang itu melakukan penghormatan bendera. Nah, dari situlah banyak kematian karena dipaksa kita ke Asia Tenggara sana bantu Jepang untuk melawan orang sekutu. Jadi orang kita itu nggak tahu balik atau enggak gitu. Ini ada aku baca kan struktur pemerintah yang era pendudukan Jepang gitu kan. Katanya di sini desa, kalau desa itu disebut ku, kecamatan disebut so, kuedanan disebut gun, kota praja disebut si, kabupaten disebut ken, dan karasidenan disebut si. Jadi pokoknya struktur pemerintahan harus dipaksa lah sesuai keinginan orang Jepang dan menggunakan bahasa Jepang. Apa siapa tuh? Halo ya. Ini lagi ngomong-ngomong sama ini ada Nagla, Ruslan, Dinda, oh iya, mau pergi? Oh iya, tunggu ya. Bentar. Mana tuh? Kita apa ada ya? Aja gitu. Awak di rumah aja lah ini kan. Bisa lah, Jelas. aku sedang sini ini mau cabut. Cabut kita kan? Cabut lo. Let's go. Capek. Dan Ruslan, Capek lari. mau jumpain nanti kakek kau yang orang ini. Iya. Jepang. Mau aku jumpai memang. Mau balik kampung lagi. Nanti bawain oleh-oleh ya. Siap. Ada mangga manis tuh di kampung. Aku udah lihat. Kalian ngapain habis ini? Ya, aku paling modif-modif sedikit lah. Pelak mengantuk kali tuh. Oke, kalau Elsa sih pastinya pergi sama daddy family-nya. Apa ada yang di rumah aja Kan aku tanpa bilang tadi sama Ruslan. Kan Apa yang aku bilang? agak bonceng. Janganlah itu. padahal yang diamplas ya kan, Van? Tahu nggak ada yang diaplas. Iya. Tahu tetap single-single. Kenapa sih Nagla? Cemburu ya? Guys, ngapain? Din, Elsa sendiri tuh. Kau ya sama siapa? Excel dia punya tadi adiknya. Aku mau pergi.